Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Nah teman-teman, mohon maaf ya pencahayaannya kurang ini, gak apa-apa ya, rumek-rumek gitu. Ini malam hari dan aku gak pakai ring light lagi, agak males gitu ya. Nah hari ini aku mau sharing ke kalian semua, para pejuang GERD dan anxiety gitu yang masih berjuang gitu. Aku pun sama ya, sama-sama aja gitu ya, masih berjuang, masih ikhtiar, dan mudah-mudahan pokoknya bukan mudah-mudahan sih, kita lah sehat gitu lah pokoknya gitu ya. Kita itu sehat, kuat, harus ditanamkan gitu di dalam jiwa kita, pikiran kita, di dalam lubuk hati kita, bahwa kita itu selalu sehat gitu, sehat. Nah gitu ya. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang mau subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Oke teman-teman, jadi aku sekarang mau bercerita tentang pengobatan ke psikiater. Banyak banget ya yang nanya-nanya ke aku, yang kepo ke aku tentang ya pokoknya seputar psikiater gitu ya. Dan aku sekarang udah maju sekitar 5 bulanan gitu ya, 5 bulanan terapi obat psikiater gitu, pengobatan jalan psikiater. Nah jadi aku sekarang mau mau dari awal dulu biar kalian ngerti ya. Nah jadi awalnya aku udah jelasin kenapa sekarang aku nekat gitu ya untuk berobat ke psikiater, karena sekarang beda gitu ya sama pas waktu single sama sekarang udah punya anak gitu. Banyak urusan, banyak beban yang bukan beban ya, pokoknya banyak yang harus aku bener-bener urusin gitulah, baik di rumah tangga, kerjaan, anak, dan lain-lain gitu. Itu alasannya, kayak jalan pintas gitu ya. Nah terus mulai berobat ke psikiater aku di beda kota gitu ya, di beda kabupaten gitu. Aku pergi ke klinik psikiater aku di Banjar gitu ya, ke kota Banjar gitu. Aku di sana ditanganin sama Pak Nunu Nurholis gitu ya. Yang daerah Banjar, bolehlah silakan kalian mau ke sana gitu. Nah terus awalnya aku ditanya-tanya gitu, apa keluhannya langsung lah ya, kalau psikiater tuh pasti langsung ngerti gitu. Dan aku dikasih 2 obat, yang pertama antidepresan dan yang kedua anti cemas, pokoknya gitu teman-teman. Nah terus untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin fine aja ya aku berobat jalannya gitu, klinik ke klinik. Nah tapi pas waktu yang pengobatan mau ke 4 bulan gitu, si bapaknya di kliniknya tuh gak ada, jadi gak buka praktek di sana lagi. Akhirnya kata yang apoteker di sana gitu kan, teh gimana kalau ke rumah sakit aja, karena si bapaknya sekarang gak nentu nih, gak tahu mau kesini lagi atau enggak. Jadi aku berobat ke rumah sakit yang ada di Banjar. Nah terus kan aku tuh awalnya kenapa gak mau ke rumah sakit dan gak mau pakai BPJS gitu kan itu ke psikiater bisa, kalau ada rujukan, kita dikasih rujukan dari vaskes pertama, kita tuh bisa berobat ke psikiater. Alasannya itu karena kalau ke rumah sakit itu ngantrinya lama banget, mulai dari pendaftarannya apa-apanya ribet banget gitu ya teman-teman. Nah jadi aku tuh malasnya seperti itu gitu, baik itu secara kayak bayar gitu atau pakai BPJS, itu bener-bener kayak malesin banget gitu. Jadi aku pergi aja ke kliniknya, aku beli gitu ya obatnya gitu, kayak berbayar gitu ya, dikasih yang bagus juga obatnya alhamdulillah gitu. Tapi aku diresepinnya kan 2 ya, itu generik sama yang 1 paten gitu. Jadi kalau obat yang 1 generik, yang 1 paten itu misalkan antidepresannya generik, si anti cemasnya paten. Kalau anti cemasnya generik, antidepresannya paten gitulah, karena Pak Nunu ngeresepinnya gitu. Nah terus kan ya aku mikir-mikir lagi lah, mendingan pakai BPJS aja gitu kalau masih ke rumah sakit aja gitu. Aku ke
ke rumah sakit ada kedua kalinya ya, ke rumah sakit Banjar gitu. Malas banget gitu, mending pakai BPJS. Nah, aku pun bikin tuh BPJS gitu yang mandiri, bayarnya 35.000 per bulan satu orang gitu, karena harus satu kartu keluarga, 3 orang, aku, anak sama suami, jadi aku bayarnya 105.000. Nah, udah dong ya, aku udah minta rujukan ke puskesmas, ada kok vlog-vlognya dan lain-lainnya gitu, bisalah di scroll-scroll ke bawah. Aku udah itu, terus kemarin berhasil kan ke rumah sakit, dan bener-bener itu tuh dari pagi-pagi sampai maghrib aku bisa sampai rumah gitu, karena memang pendaftaran dari mulai pendaftarannya lama, belum pas diperiksanya sih bentar, pas di poli jiwanya tuh bentar gitu, diperiksa sama ditanya-tanya dan lain-lain. Nah, itu daftar sama pengambilannya yang lama banget gitu. Tapi ya kalau memang kita pengen yang seperti itu, yang ada mungkin keringanan, ya memang konsekuensinya harus seperti itu gitu. Nah, tapi yang obat sekarang tuh gini ya, kan obat awalnya tuh, kalau yang awalnya tuh gak diracik gitu kan, obatnya tuh bukan racikan gitu. Nah, kalau sekarang aku dikasih racikan. Kenapa? Ada beberapa dokter, tadinya aku disaranin sama temen, Neng, kalau misalkan eh apa dokter ngasihnya racikan itu jangan, katanya, mending yang obat yang biasa aja gitu, yang bukan racikan, jadi kita tahu kan dosis dan lain-lainnya. Gimana ya, bukan gitulah, jadi bakal tahu gitu nama-namanya apa gitu. Tapi pas waktu dokter yang kemarin ya, yang aku berobat di SMC tuh, di rumah sakit yang sekarang gitu ya, aku terapi di psikiater sekarang, itu si ibunya baik banget, terus jeli banget. Nah, kenapa aku dikasih, dan sekarang kenapa aku dikasih obat racikan, biar aku tuh nggak pusingnya. Kenapa? Biar aku nggak pusing untuk ini tuh obat apa, terus ini tuh dosisnya segimana, dikasih dosisnya segimana, dituruninnya segimana. Jadi si ibunya tuh nggak bakalan ngasih tahu kalau aku itu misal dinaikinnya dosisnya berapa atau dituruninnya berapa gitu. Jadi aku benar-benar gak tahu. Jadi sekarang tuh fokus, teteh tuh fokus aja gitu pengobatan. Nanti yang nurunin dosisnya, yang ngasih resepnya itu saya gitu. Nah, jadi aku setuju aja gitu, dan memang lebih baik seperti itu, karena memang yang aku rasain kemarin ya, pas waktu bukan racikan gitu kan kata si bapaknya tuh, aku tuh udah mulai turun nih, kan tadinya 0,5 mg ya yang anti cemasnya. Nah, kata si bapaknya udah bisa diturunin kok, nanti bisa seperempatnya gitu, bisa 0,25 gram gitulah, pokoknya setengahnya. Jadi kalau dari 1 mg tuh jadi bisa seperempatnya gitu ya si anti cemasnya gitu. Tapi aku kalau gak nyaman, kembali lagi tuh kan ke setengah, terus aku bawa obat kemana-mana, itu bisa dimakan kayak gitu gitulah. Nah, kalau sekarang tuh kata si ibunya tuh fokus minumnya malam hari aja sebelum tidur, udah kemana-mana, jadi kemana-mana gitu, jangan khawatir gak bawa obat atau apa-apa, pokoknya fokus aja gitu teman-teman. Dan suami aku pun setuju, disupport banget untuk pengobatan yang sekarang gitu, mending kayak gini gitu, kata suami, kata beliau gitu, mending kayak gini. Umi tuh suka kayak benar-benar gimana ya, kalau bahasa ininya gimana ya, jadi terlalu khawatir itu tentang obat. Ini sekarang minumnya mending berapa ya, mending setengah aja atau seperempat aja gitu. Nah, kalau sekarang tuh benar-benar jeli banget, dan benar-benar pokoknya ikutin aja prosedur dari psikiaternya gitu. Dan yang kemarin juga itu tuh katanya kalau nggak lagi cemas banget ya gak apa-apa, lepas aja, kata si bapaknya. Tapi kalau yang sekarang tuh benar-benar harus
gimana ya, ya kalau diracik gitu kan susah kan gitu kan, kalau diracik itu mau gimana gitu kan, mau gimana antara ngelepas dan enggaknya gitu kan, itu yang dua obat kan disatuin, jadi benar-benar harus teratur gitu minumnya gitu. Mungkin itu ya kekurangan dan kelebihannya gitu pas waktu aku ganti dokter sekarang gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin gak tahu sih ya, kemarin tuh aku kan tadinya mau daftar online kan di aplikasi mobile JKN, tapi nggak bisa masuk terus, katanya di situnya gagal terhubung ke server RS. Aku tuh nggak tahu apakah kalian ada yang pernah ngalamin atau enggak. Kalau ada, kalian bisa komen di bawah itu kenapa gitu sih aplikasi pas aku pas mau antrian online itu nggak bisa, harus gitu terus. Jadi aku daftarnya manual ke sana gitu pakai mesin gitu. Dan aku kemarin ke bagian ke 113 gitu, dan itu lama banget, jam 11-an baru bisa daftar, ngasihin surat rujukannya gitu dan lain-lainnya. Terus aku nunggu dokter, nunggu di poli ya, di poli jiwanya aku diperiksa jam 12-an lebih gitu. Nah terus aku nunggu itunya tuh, yang nunggu paling lama banget tuh obat, karena apalagi yang racikan itu tuh, kalau obat racikan tuh lama banget. Pokoknya totalitas gitu ya, sampai di rumah tuh karena perjalanan dari rumah ke sana sekitar 1,5 jam dari pagi-pagi aku ke sana. Pokoknya kayaknya gak tau jam berapaan ya, tapi nyampainya jam 9-an ya, jam 9 pagi nyampe di rumah sakit gitu. Dan pulang ke rumah tuh maghrib. Tahu gak sih seribet itu. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya doanya ya bisa antri online gitu di rumah, karena itu memang benar-benar memudahkan banget, biar aku gak ngantri lama gitu, lama banget. Pas kemarin juga ngantrinya lama banget, aku udah jajan ini itu, makan ini itu, udah mondar-mandir ke sana kemari, dan itu benar-benar lama. Suami aku tuh kayak yang geram, aku juga ikut geram gitu karena lama. Tapi ya memang dimaklum, namanya juga kan itu ada keringanan juga, kita harus ikutin prosedurnya gitu. Teman-teman BPJS tuh memang seperti itu. Dan untuk yang nanya apa aja sekarang keluhannya atau gimana perkembangannya, nanti ya aku mungkin bakal cerita sedikit aja lah sekarang ya. Banyak banget progresnya, terutama di pikiran aku. Kalian udah bisa lihat aja kan di video blog aku ya gini gitu aja gitu, kayak kembali lagi gitu kan gitu. Nah paling gitu, kalau makanan yang pantangan atau yang mungkin gak cocok di lambung aku, ya kurang cocok gitu, paling ya ada bereaksi lambung gitu aja gitu. Tapi untuk kecemasan gitu, alhamdulillah sekarang udah bener-bener nggak ada lah gitu, nggak cemas-cemasan kayak dulu, takut ini takut itu, mau apa aktivitas ini mau aktivitas itu, nggak cemasan, nggak murungan, nggak kayak gimana gitu. Aku bener-bener ceria aja gitu. Untuk aktivitas juga aku udah biasa gitu, kayak emak-emak seperti biasanya, ngurus anak, nyuci dan lain-lain, nyetrika dan lain-lain, mau ngepel mau itu, nggak ada. Kan kalau sebelumnya kan itu gampang capek gitu ya, tapi sekarang juga masih ada sedikit lah gitu, ada ya. Kalau bekas-bekasnya kan itu seiring berjalannya waktu. Aku juga kan pengobatannya kan masih kemarin juga pas waktu yang karena si bapak yang di Banjarnya juga itu gak jelas, aku pernah skip obat dan lain-lain. Nah kalau sekarang itu benar-benar jadwal kontrolnya harus tepat waktu nih, kata si ibunya. Nanti kemarin kan tanggal 6 Juni ya, nanti tanggal 6 Juli kesini lagi harus gitu ya. Kalau misalkan ada tanggal merah atau apa, jadi sebelum habis obat harus ke sana lagi gitu. Kalau si bapak yang di sana kan itu nggak terlalu tegas gitu ya, tapi mohon maaf gitu ya. Cuman ya harusnya sih seperti itu, karena kemarin aku ada acara, ada ini ada itu gitu. Si bapaknya nggak ada gitu, ada aja gitu ada aja halangannya gitu. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya, pengobatan kedepannya lancar-lancar aja. Terus aku juga semakin semangat sehat dan cepet lepas obat gitulah.
intinya gitu. Cepat lepas obat itu sih yang paling ini, karena emang kata siapa-siapa juga, aku juga yang ngerasain udah ngerasa sehat kok gitu, makan tumis-tumisan pedas juga ini kayaknya tinggal jaga makan aja gitu. Tapi kan tetap kalau obat psikiater kan harus dosisnya diturunin sampai lepas, kata dokternya tuh itu tuh harus diturutin gitu, harus di apa ya, kita tuh harus bener-bener nurut banget gitu. Jadi jangan lepas di tengah jalan gitu, bukan sesuai petunjuk dokter kita ngelepas aja mentang-mentang kita udah sehat. Enggak kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu, karena kalau misalkan kita gak nurut sama dokter nanti takut efeknya gimana gitu. Jadi walaupun aku udah ini ngerasa sehat, aku udah kuat nih olahraga lagi, aktivitas lagi, ngurusin anak dan lain-lain gitu, masa udah enjoy aktivitas, udah enjoy, gak mau minum obat lagi, jangan gitu enggak seperti itu, harus dituruninnya pelan-pelan. Kalau obat yang seperti ini tuh benar-benar sensitif banget, aku juga gak berani gitu lepas sendiri gitulah teman-teman intinya. Nah mungkinnya seperti itu cerita aku tentang berobat di psikiater, alasannya dan lain-lainnya udah aku ceritain, suka dukanya juga gitu. Pas waktu ke klinik enak-enak aja kan aku gitu berobatnya, tinggal datang aja ke klinik, diperiksa udah dikasih dokter, dikasih obat gitu. Nah kalau ke rumah sakit emang dari awalnya memang seperti itu ya, aku ngehindarin keribetannya. Tapi karena si bapaknya kemarin ya di kliniknya juga agak-agak jelas, tapi kata teman ada kabar sekarang udah buka lagi klinik gitu, udah ada praktek lagi di klinik gitu ya, jadi datang langsung gak harus ke rumah sakit gitu. Tapi udah nyaman nih, aku sekarang udah nyaman gitu, gak apa-apa, agak jauhan juga dari yang kemarin gitu kan. Tapi kan mending pakai BPJS gitu, pakai BPJS kan kita angsurannya juga ya, berbayarnya juga ya menghemat juga gitu, terus obatnya terus dokternya cocok, alhamdulillah gitu. Jadi ya doanya aja ya teman-teman, mudah-mudahan cepat-cepat lepas obatnya dan gak ada keluhan-keluhannya, terus aku juga bisa konsisten 3P nya gitu, karena tanpa 3P juga ini tuh gimana ya, bagai sayur tanpa garam. 3P juga penunjang gitu untuk kesembuhan kita gitu, biar kita tetap nih mindset kita ngerasa kita normal, kita sehat, kita seperti biasa kok, kita gak ada apa-apa kok gitu. Mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.